Oke, selamat pagi kawan-kawan Padepokan Asa dan juga Wonder Home People. Pada siang hari ini bertemu lagi dengan saya di podcast Isu Marginal, produksi dari Padepokan Asa dan Wonder Home Library. Untuk siang hari ini kita akan bahas satu isu baru yang mana masih dalam ranah isu-isu marginal dan kawan-kawannya. Setelah kemarin kita sempat bahas isu lansia, sempat bahas isu anak-anak, sempat bahas isu difabel. Nah, hari ini kita akan mulai dengan pembahasan tentang isu-isu perempuan, tentang bagaimana dan kenapa isu perempuan ini juga termasuk dalam isu-isu marginal. Dan hari ini bersama saya telah hadir seorang wanita, lagi-lagi kenalan baru saya, baru ketemu hari ini. Langsung saja dengan Mbak Misni. Selamat siang Mbak Misni. Halo, selamat siang. Sehat Mbak Misni? Alhamdulillah sehat. Oke. Mbak Misni, sebelum kita ngobrol banyak, namamu tuh unik loh Mbak. Misni gitu. Iya. Kayaknya selama aku hidup tuh belum pernah ketemu orang namanya Misni itu. Iya. Ada arti khusus Mbak namamu Misni itu? Oke, jadi nama lengkap saya itu Misni Parjiati. Misni Parjiati. Misni itu dari nama ayah, Mm-mm. namanya Misna, lalu Parjiati itu dari nama ibu, Parjiah. Alah. Esrimem sebagai pengingat gitu karena ibu saya meninggal ketika Okay. melahirkan saya gitu. Jadi itu untuk pengingat. Berarti nganu ya, gabungan nama bapak dan nama ibu. Ya. Oh, tak kira kalau Misni itu dari bahasa Sanskrit atau mana tuh enggak ya berarti ya. Oke. Mbak Misni asli mana Mbak? Dirimu Mbak? Saya asli Pati, Jawa Tengah. Pati? Ya. Oh, saya orang Pantura. Oh, plat K berarti. Yes. Kok bisa sampai Jogja ceritanya? Karena kuliah. Oh, kuliah. Dirimu kuliah di mana Mbak? Untuk kuliah saya kuliah di UII. Okay. Jurusan teknik kimia. Serius? Teknik kimia? Oke. Konsentrasi jauh sekali ya dirimu ya. Teknologi tekstil. Teknologi tekstil, teknik kimia. Ya. UII. Iya. Dan sekarang bergeraknya di ranah isu perempuan, isu interfaith dan literasi. Jauh sekali Mbak. Kisah hidupmu mulai dari Pati, berangkat sampai Jogja, kuliah di UII, teknik kimia, sekarang bergeraknya di ranah-ranah sosial. Kok bisa ceritanya? Ya mungkin karena pas waktu kuliah saya gabung di beberapa organisasi seperti organisasi kemahasiswaan dan juga Persma. Pers mahasiswa. Saya dulu di Himah itu lembaga pers mahasiswa di UII yang tingkat universitas gitu, dan berkenalan dengan isu-isu HAM lah ya gitu, ketemu dengan banyak orang gitu. Terus ternyata saya menyadari saya nggak terlalu suka dengan teknik kimia. Teknik kimianya. Awalnya suka ya, suka gitu. Ketertarikan biasa ya anak muda sekolah ya. Tapi setelah perkembangannya ternyata kegiatan-kegiatan di luar yang lebih membuat Mbak Misni nyaman gitu. Oke. Selama ini Mbak selepas kuliah lulus apa enggak Mbak? Lulus. Oh lulus ya. Selepas lulus Mbak Misni pernah berkecimpung di area-area mana aja gitu? Area jurnalisme. Saya dulu pernah beberapa kali jadi wartawan lokal gitu ya di beberapa media yang sayangnya saat ini sudah tiada. Oh gitu. Oh Mbak, media apa Mbak? Dulu itu ada majalah namanya itu Jogja Education. Jogja Education. Ya, yang dibahas soal pendidikan gitu. Terus kemudian saya melamar jadi editor di salah satu penerbit. Diterima terus ya jadi editor untuk beberapa tahun kayak gitu. Terus kemudian freelance, terus sempat karena saya aktif di sebuah komunitas perempuan lintas iman gitu. Ya, yang kita bahas sekarang ini ya, Srili ya. Ya nanti bergabung di situ gitu. Terus ada bertanggung jawab di beberapa program yang dilakukan gitu. Terus kemudian yang terakhir saya menjadi penulis lepas untuk RRI
Jogja. Oke. Untuk bahasa Inggris. Oke, ternyata pengalamannya banyak ya Mbak. Dari pengalamannya kayaknya kita bisa menyimpulkan Mbak Miss ini angkatan berapa kan gitu. Sepertinya angkatan senior gitu kan dari pengalamannya gitu. Oke. Untuk hari ini Mbak, kita akan bahas zonamu tadi. Kita akan bahas tentang zona-zona yang perempuan, terutama keterlibatan Mbak Miss ini di Sri Kandi Lintas Iman. Pertanyaan saya tentang Srili adalah ketika pertama kali saya dengar ini, kenapa namanya Sri Kandi Lintas Iman? Buat saya Mbak, itu kayak Sri Kandi kan wayang, wayang, kejawen macam-macam, tapi lintas iman ya, kayak semacam ada sesuatu pesan yang coba disampaikan dari nama organisasinya, tapi buatku kok ketoknya belum masuk itu sebenarnya apa tuh Mbak? Sri Kandi Lintas Iman gitu. Jadi Srili komunitas lintas iman untuk perempuan. Latar belakangnya dulu tahun 2015. 2015. Okay. Salah satu co-founder kami namanya Ibu Wiwin Siti Aminah itu kan mengadakan workshop apa perempuan gitu. Okay. Yang itu mengundang perempuan-perempuan dari organisasi perempuan keagamaan, misalnya dari Muslimat, Fatayat kayak gitu ya. Nah, kemudian di akhir workshop yang selama 3 hari itu tercetus ide untuk membuat sebuah komunitas. Maksudnya begini, ketika bicara perdamaian itu kan pasti sangat terkait dengan perempuan dan anak. Okay. Misalnya ada konflik yang pertama terdampak adalah perempuan dan anak. Tetapi kalau kita bicara di publik gitu ya, misalnya di televisi di mana tuh yang muncul adalah tokoh-tokoh laki-laki gitu. Ketimpangan gender ya. Ya, ada ketimpangan gender di sana dan ini bentuk afirmasi positif untuk para perempuan. Jadi kami lahirnya tahun 29 Agustus 2015 gitu. Oke, berarti berawal dari diskusi gitu ya, atau seminar gitu. Terus dari itu membentuk sebuah organisasi gitu. Komunitas gitu. Kenapa nama yang dipilih tadi Mbak, Sri Kandi Lintas Iman? Kenapa enggak perempuan lintas iman atau wanita gitu? Kenapa Sri Kandi waktu itu pemilihannya? Ya, Sri Kandi adalah tokoh wayang ya, tokoh wayang yang sangat powerful kalau saya mau bilang di antara tokoh-tokoh lain yang laki-laki. Kemudian ada Sri Kandi kayak gitu. Oke. Berarti Srili ini sekarang bentuknya apa? Masih community? Masih komunitas juga. Iya. Bertempat lokasinya, kantornya? Itu yang jadi Srili tidak punya kantor. Nggak punya kantor berarti ya? Jadi setiap kali kami punya ada acara gitu, kami akan hubungin misalnya co-working space gitu ya? Iya, kadang di ini misalnya di gereja kan mungkin ada bangunan kayak gitu. Ya faktor kenal gitu kan. Misalnya salah satu anggota kami dia mantan koordinator Srili, dia seorang pendeta namanya pendeta Kristi, dia di gereja Kristen Jawa Gondokusuman yang seberangnya UKDW kayak gitu. Kami Bupen bisa pinjam tempat nggak Bupen gitu, atau juga kami sering ke Vihara Karangjati. Vihara Karangjati. Lalu kemudian juga ke masjid Fadli Umar dari teman-teman JAI gitu. Jadi muter-muter berarti ya, nggak punya satu lokasi pasti ya. Oke. Nah, pasca pendirian komunitas Srili tadi Mbak, kegiatan-kegiatan awal dulu apa Mbak yang dilakukan teman-teman Srili? Jadi dulu kegiatan awal Mbak Miss ini termasuk yang paling awal? Aku masuk 2017. Oke. Gitu. Jadi kegiatan awal ya diskusi gitu, terus kebetulan kan Mbak Wiwin, Bu Wiwin tuh kan juga banyak kenalan gitu ya. Jadi
jaringan gitu ya. Iya, jaringan gitu. Misalnya waktu itu mengadakan bedah buku dan diskusi bersama Ibu Nur Rofiah di UKDW kayak gitu. Jadi lebih apa ya? Oh ya, kami juga pernah melakukan kegiatan namanya ziarah lintas iman. Oh, ziarah lintas iman. Oke. Ya, mengunjungi beberapa tempat ibadah atau seperti di di Gua Bunda Maria di Jatiningsih kayak gitu. Juga kami lakukan. Ya awalnya ini sih semacam tur ke tempat ibadah gitu. Ke tempat ibadah gitu. Oke. Karena kan meskipun ya masih ada semacam stigma kekhawatiran. Iya, betul. Kok masuk gereja ya terkait gitu. lintas imannya tadi ya, Mbak. Tapi sebenarnya ya kita bisa belajar dari situ. Oke. Gitu. Oke. Selain diskusi-diskusi, Mbak, kegiatan Srili itu kalau sampai sekarang itu lebih banyak bergerak di area mana? Apakah semacam advokasi atau mungkin campaign dan sebagainya macamnya gitu terkait isu-isu itu? Kami lebih banyak ke campaign ya. Campaign. Kalau advokasi mungkin kita ikut dalam aliansi, ada kami di koalisi kebebasan beragama dan berkeyakinan bersama teman-teman LBH juga NGO seperti Elkis gitu. Gitu. Oke. Terus kenapa yang dipilih tema tentang perempuan, Mbak, yang diangkat oleh teman-teman Srili? Karena kami perempuan. Tapi gini, maksudnya berarti karena teman-teman Srili kebanyakan adalah perempuan atau memang semuanya perempuan selama ini dalam berkegiatan? Semuanya perempuan gitu dan anggota kami range-nya itu sangat beragam gitu, mulai dari segi usia misalnya ada mahasiswi S1 sampai oma-oma gitu. Terus ya karena itu sih range kami macam-macam juga ya. Macam-macam enggak ya kalangan ibu-ibu biasanya kan komunitas untuk ibu-ibu ini bisa dibilang terbatas gitu ya. Nah ini kemudian sebenarnya beberapa anggota yang ibu-ibu itu karena lihat temennya gitu kamu ikut apa kok menarik gitu, ini aku ikut Srili gitu, aku ikut-ikutan gitu ya. Gitu. Kalau dari selama Srili berarti kalau dari 2015 berarti udah hampir 10 tahun, Mbak? Iya, tahun ini kami akan 10 tahun. Kalau cerita tentang kegiatan-kegiatan besarnya Srili, Mbak, mungkin yang bisa di-share ke kami gitu. Oke. Jadi kan memang kalau kita pakai ini BC, before COVID and after COVID. Oh, before COVID. Oke. Beda istilahnya ya perlakuannya ya. Gitu kan. Sebelum COVID? Sebelum COVID ya diskusi di kampus terus ziarah lintas iman segala macam gitu. Nah, memang fokusnya di daerah Jogja gitu ya. Kemudian ketika pandemi COVID itu datang, kita kan harus beradaptasi ya dengan online dan segala macam kayak gitu. Jadinya Srili mungkin lebih dikenal di luar karena kami mengadakan beberapa pelatihan seperti pelatihan literasi media untuk perempuan lintas iman gitu, batch 1 dan batch 2. Karena kami ingin perempuan-perempuan itu mewarnai media sosial yang waktu itu sangat banyak ujaran-ujaran kebencian hal-hal negatif ya. Betul. Sebenarnya kan keberagaman interfaith itu ada kan di masyarakat kayak gitu kan. Sebenarnya tidak ada, cuma mungkin ya karena nggak banyak diliput atau disebarluaskan gitu. Lalu kemudian kami juga ada bikin workshop entrepreneurship untuk perempuan gitu. Kebetulan waktu itu kami lolos untuk grant dari Indica Foundation gitu. Dan dari situ muncul
kami punya komunitas namanya Pasrili Bakulan. Oh, apa Mbak? Sri Kandi Lintas Iman Bakulan. Oh, Bakulan jualan. Jualan. Oh, jadi kan okay. dulu ketika pandemi ya, kemudian banyak yang tiarap lah ya. Berjualan kayak gitu kan. Terus terus itu kami wadahi gitu dengan mereka mendapatkan pelatihan tentang kewirausahaan, lalu kemudian mereka dari situ bisa mengembangkan usaha-usaha mereka gitu. Dari semua kegiatan Srili tadi itu hanya untuk perempuan anggotanya atau perempuan secara umum, Mbak, yang mengikutinya? Perempuan secara umum. Secara umum. Ya, jadi ya emang ada, misalnya ada beberapa diskusi internal gitu, karena kami punya, jadi Srili itu ada beberapa divisi ya. Divisi kajian, ya itu untuk meningkatkan kapasitas anggota lah gitu. Lalu kemudian divisi media dan advokasi, media dan jaringan. Lalu kemudian ada media divisi advokasi, lalu kemudian ada divisi pengembangan gitu. Pemberdayaan gitu, dan juga fundraising gitu. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang memang khusus untuk internal, ada yang untuk umum. Bisa umum juga bisa gitu. Kalau selama ini Mbak, ada nggak sih satu dampak apa yang dilakukan oleh teman-teman Srili itu berdampak besar buat masyarakat gitu? Kalau saya kira mungkin ini ya, mungkin mengunjungi tempat-tempat ibadah yang lain agama itu lebih terbuka gitu, kayak. Tapi gini Mbak, maksudku adalah kalau salah satu kegiatan teman-teman ini adalah mengunjungi tempat-tempat ibadah, dengan teman-teman ini adalah lintas iman gitu, apakah tidak ada itu Mbak, maksudnya penolakan gitu? Karena kan seperti tadi Mbak Misni bilang, ketika mungkin kalau saya Muslim terus tiba-tiba ke Gua Maria atau saya ke wihara, begitu juga sebaliknya ada teman-teman yang nggak berjilbab terus masuk ke masjid, itu kan berarti kegiatan teman-teman sebenarnya itu kan salah satunya gitu kan. Itu apakah tidak ada penolakan dari oknum atau masyarakat gitu karena itu tadi keberagaman yang diangkat gitu? Saat ini sih belum ada. Semoga nggak ada gitu. Tapi mungkin itu memberikan gambaran ke teman-teman di luar sana yang mungkin selama ini punya rasa punya stigma, punya ketakutan sendiri gitu. Jujur, jadi kalau Srili rekrutmen gitu ya, rekrutmen kami akan mengadakan matrikulasi namanya, semacam ospek lah untuk menyamakan persepsi bagi anggotanya. Ya, bagi anggota. Internal. Ya, untuk anggota baru, dan hal pertama yang kami berikan adalah materi udar prasangka. Udar prasangka itu apa Mbak? Udar prasangka? Ya itu mengurai prasangka-prasangka kita gitu. Misalnya sama ini saya ngira gereja Katolik dan Kristen itu sama ya, sama-sama gereja, tapi ternyata berbeda gitu dan juga dari ketika di Srili saya belajar, ternyata di Kristen itu banyak denominasinya gitu. Jadi nggak kayak teman-teman Islam Muslim yang misalnya dia bisa sholat di masjid manapun gitu. Iya. Seperti itu, hal-hal mungkin hal-hal simpel ya sebenarnya. Cuma kan mungkin nggak banyak orang tahu, dan nggak banyak orang sadar gitu ya. Dan itu menimbulkan tadi prasangka. Oke. Kalau di Srili kan juga karena anggota internalnya ada perempuan gitu. Sebenarnya Mbak, menurut Mbak Misni juga bagian dari Srili juga, seberapa penting sih untuk istilahnya mengangkat isu Srili memang lintas iman gitu ya, tapi di sisi perempuannya gitu. Sebenarnya seberapa penting sih isu tentang peranan dan juga hak perempuan ini perlu untuk diangkat gitu? Iya, kalau bicara isu perempuan itu selalu lintas sektor gitu.
kita nggak bisa bukan isu yang berdiri sendiri gitu kan ya. Misalnya kita bicara isu perempuan dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi politik kayak gitu. Itu banyak ya kita coba merangkul atau merangkul gitu ya. Karena ya tadi bicara tentang perempuan selalu cross lintas sektor gitu. Lintas sektor itu. Okay. Mungkin kalau buat generasi sekarang gitu, mungkin generasi Z atau teman-teman yang mungkin menyaksikan ini yang mereka masih muda gitu, mungkin mereka akan berpikir emang ada apa sih dengan perempuan kan gitu. Mungkin karena memang kalau di sekarang mungkin kita lihat mungkin ya sudah semakin sama ya, tapi sebenarnya di kemarin itu ada apa sih dengan isu perempuan sampai diangkat segitunya sebagai bagian dari isu-isu di kaum marginal gitu, kalau menurut Mbak Misni? Oke, jadi isu perempuan masih ada ketimpangan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa patriarki masih sangat mengakar gitu. Bahkan dan patriarki ini kan sebenarnya merugikan, dia tidak hanya merugikan perempuan tapi juga laki-laki kayak gitu kan. Itu juga. Lalu kemudian kita bisa bilang bahwa perempuan punya resiliensi gitu. Jadi begini, di dalam konflik ya, kami belajar soal resolusi konflik. Pendekatan perempuan itu justru yang punya dampak yang lebih besar gitu. Misalnya saya lupa di negara Afrika gitu, ada yang dekat adalah misalnya saat ibu-ibu Kendeng melakukan protes. Isu Kendeng itu juga ya. Isu Kendeng itu, Kendeng itu juga satu resiliensi. Kemudian meticulous ketelitian perempuan gitu dalam. Misalnya kan perempuan harus banyak terlibat kalau di desa, di musrembang gitu. Karena perempuan tuh mikirin apa aja, maksudnya misalnya kalau di keluarga ya, secara ini kan dia mesti mikirin keperluannya suami, anak gitu loh. Ya di satu sisi itu kayak si suami dan anaknya kan juga harus mikir sendiri ya. Betul. Tapi secara umum mereka punya detailan yang luas tuh. Misalnya soal misalnya di bencana gitu ya. Misalnya di bencana yang kepikiran beliin popok siapa? Kan kadang orang kalau ke bencana ngasih bantuannya misalnya sembako atau apa gitu. Dan mungkin popok juga perlu pembalut dan segala macam kayak gitu. Oke, ya. Menarik sih karena memang menurutku nggak banyak ya Mbak organisasi atau community yang benar-benar fokusnya itu tentang isu-isu perempuan gitu ya, baik yang isu perempuan itu yang dibahas, isu perempuan itu yang diperjuangkan, atau memang ya kayak teman-teman Srili ini internal bagiannya pun semua berarti ya Mbak, nggak hampir ya, semuanya perempuan gitu ya, semuanya perempuan gitu ya. Oke. Menarik. Nah, kalau bahas kembali lagi ke Srili ini Mbak, dengan semua anggota yang tadi saya bilang semua perempuan, selama 10 tahun ini kan otomatis berganti ya, anggota masuk keluar. Menurut Mbak Misni sendiri dan mungkin juga Mbak Misni yang sekarang masih aktif di Srili, hal apa sih yang membuat teman-teman itu istilahnya betah atau dapat apa sih selama mereka berkegiatan di Srili gitu? Oke, jadi memang karena ini komunitas ya. Iya. Kita tidak bisa
Berbeda kalau kita bekerja ya. Ya. Mau nggak mau kamu harus kerjakan Harus ini kerjakan itu. karena kamu dibayar segala macam kayak ya. gitu. Ya, betul. Karena ini komunitas kayak ya lebih ke kesadaran individu anggota gitu. Lalu kemudian saya pikir yang didapatkan adalah jaringan, kemudian pertemanan dan cara pandang yang lebih luas gitu. Karena meskipun kita sama-sama di Strili, tapi kan nggak satu latar belakang yang sama gitu ya. Gitu, sehingga yang manfaat yang didapat masing-masing berbeda pula gitu. Dan kami juga menyadari keberagaman di Strili itu juga sangat banyak tadi keberagaman dari sisi usia gitu. Jadi kita harus berusaha meng-cater semua kebutuhan anggota gitu. Anggotanya berapa sih Mbak Strili? Kalau dari grup WA sih sekitar 200 orang. Iya itu. Kalau aktif yang berkegiatan gitu? 25-an. Gitu. Oke. Teman-teman, itu tadi obrolan tentang Strili, yang mana mereka adalah teman-teman Srikandi, teman-teman perempuan yang terus berkegiatan dalam ranah lintas sektoral. Dalam hal ini sektoralnya adalah iman gitu ya. Mbak, kalau ada teman-teman nih yang pengen bergabung di Strili, itu bisa menghubungi mana atau persyaratannya apa aja gitu? Bisa cek di Instagram @Strili_Jogja gitu. Kami ada rekrutmen, tapi mungkin untuk tahun ini belum ada rekrutmen gitu. Rekrutmennya berarti berkala? Nggak bisa asal ikut join anggota gitu? Enggak gitu. Tapi bisa join di kegiatan-kegiatannya? Kegiatan-kegiatannya gitu, untuk tahu Strili itu gimana sih gitu. Bisa ikut, cek di IG-nya Strili dan ikut, misalnya kami mengadakan kegiatan-kegiatannya Strili. Kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kegiatan paling dekat apa Mbak dari teman-teman Strili? Kami mau gathering sekaligus buka puasa bersama. Oh iya. Rencananya di susteran ini CB di Gejayan. Internal atau eksternal boleh ikut? Kebetulan itu internal. Internal gitu. Oke. Di susteran ini Carolus Borromeus. Gejayan yang seberangnya Hotel Grand Cokro. Oke. Ya, oke. Mbak Misni, sepertinya obrolan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih sekali sudah berbagi dengan kami tentang gerakan-gerakan teman-teman Strili, tentang gerakan lintas iman dan juga teman-teman perempuan. Oke Mbak, seperti biasa mungkin ada kalimat-kalimat terakhir yang ingin disampaikan kepada para pemirsa dari podcast ini. Bisa menghadap ke kamera dan bisa disampaikan mungkin 2-3 kalimat tentang tema kita pada hari ini. Iya, jadi perempuan itu harus berkomunitas, harus saling mendukung kayak gitu. Saya untuk perdamaian dunia yang lebih baik. Oke. Ya itu tadi. Ya, yang di luar sana teman-teman perempuan jangan pernah merasa minder ya Mbak dengan laki-laki, karena sebenarnya kita semua ada sama. Teruslah buat berjuang karena laki-laki kita sama. Teruslah buat berjuang seperti yang kata Mbak Misni tadi, bisa lewat berkomunitas, berorganisasi, bisa lewat berpendidikan dan segala macamnya, karena kembali lagi kita ini semua adalah sama. Gitu ya Mbak Misni ya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk podcast Isu Marginal pada siang hari ini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa.